Hello, smart students. We meet again in this English learning series, and this time we shall start about our topic, the continuous of our topic, namely past continuous tense and future continuous tense. Saat ini kita akan membahas tentang pelajaran kita tentang past continuous tense and future continuous tense. Nah, teman, kemarin kita sudah bahas tentang continuous tense, dan apa itu continuous tense kita sudah bahas di sana panjang lebar dan juga ada contohnya. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang past continuous tense and future continuous tense, atau lanjutan daripada tenses yang kita pelajari minggu kemarin. Baik, past continuous tense adalah kalimat yang menjelaskan dua kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi intinya kalimat ini di waktu yang bersamaan ada dua kejadian atau aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Ya, contohnya, my mother was cooking when I watched the movie. Artinya ibunya sedang memasak ketika dia menonton video itu atau menonton filmnya. Ya, kejadian yang ada di situ adalah atau aktivitas yang ada di situ adalah memasak dan juga menonton. Ya, jadi diceritakan dalam waktu yang sama ini. Ada juga yang menggunakan seperti ini. Sementara saya menonton movie itu atau film itu, ibu saya sedang memasak. Ya, jadi ada dua versinya. Kalau dia di tengah kata conjunctionnya, when-nya, maka yang kalimat atau mengikuti kalimat atau kejadian yang mengikuti itu ditempatkan di belakang, ya. Tetapi kalau dia while, maka kejadian yang mengikuti itu dipindahkan ke depan. Baik, important things artinya hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita ingat di dalam tenses ini adalah yang pertama adalah subjek. Subjek ini adalah I, you, he, she, it, we, they, ya. Baru ada lagi objek, ya, me, you, him, her, it, us. Baru them, ya. Baru to be, was dan were. Kenapa was dan were? Karena ini sudah past continuous. Jadi kalau yang menggunakan was itu adalah I was, he was, she was, it was. Selainnya menggunakan were. Baru verb past. Nah, jadi tadi ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalau kita menggunakan when, berarti anak kalimatnya bentuk past tense, ya, atau kata kerja bentuk kedua yang kita pakai di sini. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang past tense. Baru verb ing, kata kerja ditambah dengan ing. Nah, ini untuk induk kalimatnya yang di depan, ya. Sama seperti continuous tense yang kemarin. Baru when and while, conjunction when and while. Nah, ini juga seperti yang contoh tadi saya jelaskan penggunaan atau perbedaan daripada when dan while. Baru adverb of time. Adverb of time atau keterangan waktunya kita gunakan kata keterangan waktu yang past time, ya. Contohnya yesterday, ago, dan last. Baik, formula atau tata bahasanya atau susunan, kalau biasanya digunakan rumusnya, my mother was cooking when I watched the movie. Nah, bentuk positifnya kita menggunakan formula yang seperti ini. Silahkan diperhatikan, ya. Ini susunan, jadi kalau kita menyusun kalimatnya ikutin aja, ini sudah rapi, sudah bagus itu. Baik, contohnya kita lihat contohnya. My mother was cooking when I watched the movie. My mother wasn't cooking when I watched the movie. What was your mother atau mother ini kita ganti menjadi she doing when you watch the movie. Kenapa dia di sini bisa diganti jadi she? Karena ya modelnya itu adalah perempuan. Baik, selanjutnya future continuous tense. Nah, future continuous tense ini seperti kita belajar tentang future tense atau masa depan. Future continuous tense adalah kalimat yang menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan atau will be progress
atau sudah direncanakan dengan matang. Kalimat ini juga digunakan untuk mengungkapkan hal yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, dia tidak membaca pesan saya, mungkin dia lagi makan, seperti itu ya. Mungkin dia lagi sedang makan, mungkin dia lagi sedang berbicara kepada temannya, seperti itu ya. Nah, the important things juga yang kita perlu perhatikan di sini adalah subjek, sama seperti yang tadi, dan objeknya. Nah, will dan shall. Kalau shall ini biasanya digunakan oleh I dan we. Selainnya menggunakan will. Baru verb ing. Lalu ada be di setelah shall atau will ya. Lalu adverb of time ini later, kemudian tomorrow, today, this time, this year. Nah, today, this time, bisa juga this hour, baru this year ya. Itulah adverb of time-nya. Baik, formulanya ini ya, silahkan dilihat formulanya atau rumusnya. Baik, kita lihat contohnya. We shall be watching the film tonight. Kami akan menonton filmnya. Ya, artinya sudah direncanakan dengan matang. Ya, artinya kalau kita sudah tahu mereka menonton film, ya jangan kita ajak lagi ya. Artinya jangan kita ganggu mereka. Baru we shall not be watching the film. Nah, kalau ada formasi seperti ini, we shall not be watching the film, berarti kita masih bisa mengganggu mereka atau bisa menunda kegiatan itu. Baru untuk interrogatifnya atau kalimat tanya ya, will you watching the film tonight? Akankah kamu menonton filmnya malam ini? Ya, hampir sama dengan future tense sebenarnya, tapi ini sudah lebih matang persiapannya atau sudah lebih jelas informasinya akan apa yang akan sedang mereka laksanakan, atau mungkin sudah dilaksanakan tapi masih progres sampai nanti malam gitu. Ya, itulah penjelasan tentang future continuous tense. Oke. Future continuous tense dan juga past continuous tense. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.